Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan mengisi pengajian ibu-ibu karena permintaan sudah lama. Jadi kita coba bismillah, mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Jadikan dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah, mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha Assalamualaikum. Seh, parfum seh. Yang satu seperti biasa, parfum sunnah, malaikat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عظمت أمة الدنيا نزئت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة البحر وإذا تسابت أمتي شققت من عين الله أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulmatil jahli ila nuril ma'rifah. Rasulullah telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang penuh dengan cahaya, yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan sekarang ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan. Alhamdulillah, tahadus binikmah, dan bersyukur kita telah dijadikan umatnya Nabi Muhammad ibu. Kenapa kita bersyukur jadikan umat Nabi Muhammad? Karena umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para nabi-nabi terdahulu itu meminta kepada Allah agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Nabi Adam alaihissalam pun, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah dia tidak memohon ampunan kepada Allah dengan bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka demi zatmu dan demi nama Muhammad yang ada di sisimu, aku mohon ampun kepadamu. Sebab itulah diampuni Nabi Adam alaihissalam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya kita menjadi umatnya Nabi. Begitu bersyukurnya kita jadi umatnya Nabi. Tetapi banyak di antara kita yang sepele saja. Jadi umat Nabi Muhammad ini sepele saja, tidak kenal Rasulnya. Kalau kita kenal Rasul kita, kenal Nabi kita, kita akan mencintainya. Dan insya Allah kita akan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah Nabi, Bu? Sunnah Nabi itu perkataannya, itu sunnahnya, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu sunnahnya. Bahkan apa yang didiamkan oleh Nabi pun itu sunnahnya. Dan sunnah yang dibawa oleh Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali. Ada 4 sahabat, ya, yang menjadi Amirul Mukminin setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, sunnah mereka yang kita genggam erat-erat sampai akhir zaman. Kenapa hari ini orang tidak mencintai Rasulnya, tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya? Karena tidak kenal. Maka pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kenalilah Rasul kita, maka kita akan mencintai sunnah-sunnahnya. Jangan kita anggap sepele sunnah-sunnahnya Nabi, Bu. Selama ini banyak kita sepele. Sunnah itu kan Pak Ustadz, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kebanyakan begitu kepahaman sunnah. Benar nggak, Bu? Mungkin di antara ibu-ibu di sini ada yang mungkin mendefinisikan sunnah seperti itu, benar nggak? Dikerjakan dapat, ditinggalkan. Nah, padahal sunnah itu bukan itu definisinya. Sunnah itu adalah fi'lun, qaulun, takririyun. Fi'lun, apa yang dikerjakan Nabi. Qaulun, apa yang diucapkan oleh Nabi. Takririyun, apa yang diulang-ulang Nabi, diikuti para sahabat. Ini adalah sunnah. Dan tidak ada satupun sunnah yang kecil di hadapan Allah. Sekecil-kecilnya sunnah itu tidak ada bandingnya dengan surga. Tidak ada bandingnya dengan surga. Jadi sekecil-kecilnya sunnah yang diciptakan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu tidak ada bandingannya dengan surga. Bahkan dikatakan di balik sunnah ada kejayaan. Coba kita lihat orang-orang yang menghidupkan sunnah, pasti dia dapat pertolongan oleh Allah. Contohnya, misalnya laki-laki. Ada laki-laki jalan dari sini ke pasar, cuma pakai baju biasa, kaos biasa, celana lepis, tidak pakai peci. Jalan dia ke pasar. Ada tak dia dapat kemuliaan? Tidak, biasa aja. Dilihat orang, mungkin bisa jadi orang berpikir mungkin ini orang Kristen atau mungkin ini orang kafir. Tapi kalau kita menghidupkan sunnah, pakai peci, pakai baju gamis, ya, seperti beliau pakai baju gamis, jalan dari sini ke sana, kira-kira banyak tak pertolongan Allah? Banyak. Paling tidak ada orang di jalan, Assalamualaikum Pak Ustaz, padahal bukan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Haji, padahal bukan Pak Haji. Benar nggak, Bu? Nah, itu doa, padahal belum haji, kayak saya belum berangkat ke Mekah. Tapi karena menghidupkan sunnah, ketika duduk di warung, ketika duduk di mana saja, atau berjalan, Assalamualaikum Pak Haji. Mungkin dia cemeh, biarlah cemeh kan. Tapi cemehnya jadi doa. Assalamualaikum Pak Haji. Mudah-mudahan karena doa dia tadi jadi Pak Haji beneran. Itulah kemuliaan yang kita menghidupkan sunnah. Ada cerita lagi nih, Bu. Di Malaysia. Di Malaysia ini kan termasuk negara yang kecil, ya, sempit, dan di sana juga beragam agamanya sama seperti kita. Ada orang Konghucu, ya, Cina, ada orang India yang agamanya Buddha, ya, Hindu, ada orang Kristen, ada orang Islam. Nah, di sana itu kalau seandainya sembarangan masuk ke warung, nah itu hati-hati. Bisa jadi temakan yang tidak halal. Ada sebuah cerita, ada orang, ya, anak muda masuk ke dalam rumah makan, yang mana dia memakai baju biasa saja, kaos, celana lepis, nggak pakai peci, ya, masuk saja ke dalam. Silakan masuk Pak. Kemudian dia makan, sudah kenyang.
Dia melihat ada satu orang anak muda, di mana dia masuk ke warung itu memakai pakaian yang sunnah, pakai gamis, pakai sorban, atau pakai peci lah ya. Kemudian orang yang ada di warung itu tadi, pelayan yang ada di warung itu tadi katakan, mohon maaf Pak Ustadz, Pak Haji, di sini ini menu hidangannya tidak halal, ada daging babinya. Dengarlah orang yang sudah masuk lebih dulu tadi, marah dia. Kenapa kamu nggak bilang ke saya? Maka pelayan ini tadi apa katakan? Pelayan ini katakan, saya nggak melihat ciri-ciri Muslim pada diri Bapak. Saya kira Bapak ini bukan orang Islam, katanya. Sementara Bapak Haji ini pakai baju sunnah, katanya, pakai peci. Nah, di sini saja kita bisa melihat bahwa di balik sunnah ada kejayaan. Di dunia saja menyelamatkan kita, apalagi di akhirat. Itulah bangganya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada cerita lagi. Ada seorang naik mobil, kemudian mobilnya itu kecelakaan. Ini juga masih di Malaysia ceritanya. Cerita teman saya yang sedang dakwah di sana. Kecelakaan, jadi beliau qadarullah meninggal karena kecelakaan. Mobilnya remek, hancur. Jadi nggak tahu, nggak ada identitas, dompet ketinggalan. Nggak tahu dia itu orang Islam apa orang Hindu apa orang Buddha ataukah orang Kristen. Sehingga orang yang menemukan orang ini kecelakaan punya asumsi, oh mungkin ini orang Buddha ini, orang Hindu ini. Kita memakamkannya dengan cara orang Hindu saja. Bagaimana cara memakamkan orang Hindu? Dibakar. Tapi ada satu orang yang menghalangi, jangan dulu, nanti dulu. Coba kita lihat mobilnya, ada nggak ciri-ciri ataupun identitas atau simbol-simbol dia ini menunjukkan agama Islam kah atau Kristen? Jangan langsung dibakar. Sehingga dibukalah dashboard mobilnya, ketemulah ada peci di dalam dashboard itu. Maka dia katakan ini orang Islam ini. Maka dibawalah dia, maka diwafatkan, dikuburkan secara Islam. Nah, baru peci saja bisa menyelamatkan kita. Sunnah Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, sungguh dia di surga bersamaku, kata Rasulullah. Ibu-ibu mau di surga bersama Rasulullah? Mau. Mari sama-sama kita hidupkan sunnah, mulai dari yang terkecil. Tetapi kita sering meninggalkannya. Contoh, masuk rumah, keluar rumah, kita jarang baca doa. Kadang-kadang karena terlampau sibuknya kita dengan urusan. Ya wajar saja kalau seandainya rumah kita rasanya panas, di dalamnya berantem aja, cekcok saja, karena kita nggak baca doa masuk rumah ibu. Apa doa masuk rumah bu? Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal mukhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Itu doa masuk rumah. Assalamualaikum, baru salam, walaupun nggak ada orang di dalamnya. Maka kalau kita mengucapkan salam meskipun nggak ada orang di dalamnya, itu yang jawab salam adalah malaikat-malaikat rahmat. Kadang-kadang kita karena saking sibuknya dengan aktivitas, dengan urusan, lupa lagi baca doa masuk rumah tanpa doa, sehingga yang namanya jin dasim atau setan dasim ikut masuk ke dalam rumah kita, sehingga mempengaruhi suami-suami kita, istri-istri kita, mempengaruhi anak-anak, cucu keturunan kita, sehingga susah diajak untuk kebaikan, sehingga dia mempengaruhi kita. Nah, ingat, hati-hati dengan jin dasim. Ibu tahu jin dasim? Ada yang sudah tahu, ada yang sudah paham? Hati-hati, jin dasim ini apabila dia masuk ke dalam rumah kita, maka dialah yang bikin bisikan-bisikan atau was-was terhadap diri kita, agar kita ini cerai dengan suami, agar suami ini pun melihat kita benci saja. Ini kalau jin dasim sudah masuk ke dalam rumah kita. Agar anak-anak kita ini susah untuk diajarin agama, melawan ibu bapaknya. Ini tugasnya di jin dasim, menceraikan, kemudian membuat anak cucu kita ini tidak taat kepada kita, apalagi kepada Allah dan Rasulnya. Maka hidupkanlah sunnah-sunnah Rasul. Dan salah satu sunnah-sunnahnya lah menghidupkan doa-doa masnunah. Keluar rumah, masuk rumah,
Mudah-mudahan ibu-ibu ini nanti mau masuk rumah baca doa, ya, dihafalin bu. Ya, pendek-pendek kok doa-doa masnunahnya. Agar kita tidak diganggu jin dan jin. Bersyukur kita menjadi umatnya Nabi. Sehingga para nabi-nabi terdahulu itu iri ingin dijadikan umatnya Nabi. Nabi Adam minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim begitu juga. Sampai Nabi Isa begitu juga, ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Iri mereka dengan kita. Kenapa bu iri bu? Karena kita ini diistimewakan bu. Apa dalilnya? Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al akhiril ayat. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat, kata Allah, yang dikeluarkan oleh Allah ke muka bumi ini dari perut-perut ibu kita. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ada misi visi yang harus kita kerjakan. Apa bu? Mengingatkan manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Wa tu'minuna billah, dan hanya beriman kepada Allah. Hari ini kita lihat ibu-ibu, berapa banyak di antara kita yang imannya rusak, yang mungkin mulutnya saja, lisannya saja yang ia katakan saya beriman kepada Allah, tetapi kelakuannya jauh daripada ciri-ciri orang beriman. Nah, dia mengaku bahwa dia ini beriman kepada Allah, tetapi kelakuannya jauh daripada iman. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud Allah utus Nabi ke muka bumi ini adalah untuk mengingatkan kita agar menyempurnakan iman dan amal soleh. Berapa jumlah Nabi yang diutus ke muka bumi ini bu? 25 yang wajib kita imani, yang termaktub di dalam Al-Quran. Tetapi jumlah Nabi 124.000. Berapa bu? 124.000 jumlah Nabi. Baru tahu ya bu? Baru tahu bu? Ini ada di dalam kitab-kitab dijelaskan. Jumlah Nabi itu ada 124.000. Sementara jumlah Rasul itu ada 315. Tetapi sebagian ulama ini khilaf. Ada katakan 314, ada katakan 315. Dan jumlah Nabi Rasul pilihan yang tertulis di dalam Al-Quran yang wajib kita imani 25. Mereka visi misinya adalah untuk mendakwakan manusia, mengajak manusia untuk tahu, mengerti, paham bahwa ada yang menciptakannya. Mengajak mereka artinya kepada iman, beriman kepada Allah, kepada yang menciptakan. Setelah Allah utus Nabi Adam, Nabi Idris, sampai nabi-nabi yang lain ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk perkara iman. Kenapa iman yang didakwahkan? Karena iman ini lebih penting daripada segala apapun yang ada di muka bumi. Iman itu lebih penting daripada makanan, tempat tinggal, minuman, pakaian, kendaraan. Bahkan iman itu lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Saking begitu hebatnya, dahsyatnya iman, maka diturunkanlah nabi-nabi untuk mendakwahkan iman. Iman kepada Allah, kepada hari akhir. Berapa banyak di antara kita yang mengingkarinya, mengaku saja beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak beramal soleh. Karena buah dari iman adalah amal soleh. Banyak bu yang mengaku-ngaku beriman, tetapi tidak beramal soleh. Berapa banyak hari ini orang yang ketika kita katakan kafir kamu, pasti dia marah, betul nggak? Padahal dia tidak sadar dia telah banyak meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat satu saja dengan sengaja tanpa uzur syar'i, uzur yang disyariatkan oleh Islam, di dalam mazhab Imam Hanafi itu sudah jatuh dalam kekafiran, sudah dikatakan kafir. Lah sekarang coba lihat bu, saking sibuknya kita mencari dunia, kita lupa dengan perkara iman.
lupa dengan amal soleh. Banyak orang yang meninggalkan sholat hari ini, Bu. Karena apa? Karena tidak ada iman di dalam hatinya. Sholatnya itu kalau lagi imannya masuk, kalau lagi imannya keluar ditinggalkan semuanya. Berkata yang baik-baik itu kalau lagi imannya masuk, tapi kalau imannya keluar mencarut-carut mulutnya. Makanya al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu dia bertambah kadarnya karena kita taat kepada Allah. Tetapi iman itu akan berkurang kadarnya karena kita bermaksiat kepada Allah. Dan satu-satunya maksiat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah hubbud dunya. Salah satu yang kita soroti adalah hubbud dunya. Terlalu cinta terhadap dunia. Khawatir terhadap dunia, tetapi tidak khawatir terhadap akhirat. Terlalu sibuk membangun istana di dunia, tetapi dia lupa membangun istana di akhirat. Padahal dunia ini sementara, dunia ini sebentar saja. Paling hebat kita umur 70, masih hidup itu sudah hebat. Sementara rata-rata umur umat Nabi ini antara 60 dan 70. Baina sittin wa sab'in. Kita sibuk membangun dunia. Kita sibuk memikirkan dunia. Sehingga apa? Dunia maju. Dunia maju. Coba lihat bangunan-bangunan kita sudah bagus, Bu, ini, Bu, ya. Karena dipikirkan. Dunia ini kenapa maju? Kenapa maju? Karena dipikirkan siang, malam, pagi, petang. Setiap hari mikir dunia, maka dunia maju. Tapi lupa untuk mikirin akhirat. Karena lupa memikirkan akhirat, akhirat pun tertinggal. Kalau kita hari-hari mikirnya akhirat, maka kita akan maju dari segi akhirat. Padahal dikatakan barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunianya pasti ikut. Jadi kalau ada orang-orang yang fokus terhadap keakhiratannya, terhadap kehidupan ukhrawinya, pasti kehidupan dunianya ini Allah akan tolong, Ibu Bapak. Ibu-ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Orang-orang yang beriman ini akan dikhidmat oleh Allah, akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperintahkan alam semesta ini tunduk sujud kepada orang-orang yang beriman. Makanya sebaik-baiknya harta itu di tangan orang-orang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan iri dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, saudara kita yang mereka memiliki dunia, yang mereka memiliki pangkat jabatan, harta. Jangan iri. Karena apa, Bu? Karena harta pangkat jabatan itu kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling banyak hartanya itu yang paling lama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, orang miskin itu masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Itulah kita, Bu, sibuk berlomba-lomba memikirkan dunia, lupa mempersiapkan kehidupan akhirat. Sampai-sampai kebutuhan pokok kita yaitu sholat. Sholat itu kebutuhan pokok kita loh, Bu. Sering kita tinggalkan, sering suami-suami kita tinggalkan. Lihat, orang sudah tidak merasa berdosa lagi meninggalkan sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia, lupa mempersiapkan kehidupan akhirat, sehingga sholat saja mereka tinggalkan. Dikatakan dalam sebuah mafhum hadis, barang siapa yang menjaga sholatnya, terutama laki-laki yang bersolat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga rizkinya. Allah akan lapangkan rizkinya. Allah akan tanamkan ciri-ciri kesolehan di wajahnya. Allah akan mempermudah dia ketika mati nanti dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu janjinya orang-orang yang menjaga salat. Kemudian Allah akan membuat dirinya ini menyeberangi sirat secepat kilat. Bahkan dikatakan sirat itu dalam mafhum hadis, perjalanannya lamanya 1500 tahun. Menurun 500 tahun, mendatar 500 tahun, menanjak 500 tahun. Dalam sebuah mafhum hadis dikatakan, maka orang-orang yang menjaga sholat, maka dia akan menyeberangi sirat secepat kilat. Bagaimana secepat kilat? Nah, langsung sampai. Itu kalau orang-orang menjaga sholat. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat, Allah sempitkan rezekinya. Allah cabut ciri-ciri kesolehan atau kesolehan dari wajahnya.
Allah sempitkan, Allah susahkan. Walaupun hartanya banyak, pangkatnya tinggi, Allah bikin susah saja hatinya. Ini kalau dicabut keberkahan dari dirinya. Kemudian Allah persulit dia dalam sakaratul maut. Kemudian kuburnya nanti akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya ini saling bersilangan. Nah, inilah orang-orang yang tidak menjaga sholat. Praktek daripada iman itu adalah sholat. Kalau kita memperhatikan sholat kita, ibu-ibu, ini sebenarnya kita sedang memperhatikan iman kita. Jangan sampai iman kita ini tidak sempurna. Kalau bisa iman itu sempurna, ibarat lingkaran itu menyatu lingkaran. Karena sekecil-kecilnya iman, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akan dibalas oleh Allah dengan surga 10 kali lipat dunia. Walaupun iman kita itu sebesar pasir ini, Bu, ya, sebesar pasir ini, tapi kalau sempurna di hadapan Allah, tidak ada sedikit pun menduakan Allah, la tusyrik billah, maka ini akan diterima oleh Allah iman kita dan dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itulah pentingnya iman, sempurnakan iman. Kita sekarang di sini sedang bermajelis dalam rangka menyempurnakan iman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka buah dari iman adalah amal soleh. Kalau kita nggak mau sholat, ini berarti kita tidak beriman. Nanti, Bu, ada 2 pertanyaan Allah di dalam neraka kepada ahli-ahli neraka. Mau tahu, ibu-ibu? Mau tahu pertanyaannya? Insya Allah. Perhatikan. Yang pertama, ahli-ahli neraka ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian ini di dalam sakor, kata Allah. Sakor ini neraka. Salah satu daripada nama neraka. "Ma salakakum fi saqar?" Maka mereka menjawab, qalu, mereka menjawab, "Lam nakum minal musallin." Ya Allah, kami belum menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Ini pertanyaan Allah yang pertama. "Masalakakum bisaqar?" "Lam nakun minal musallin." Maka Allah bertanya yang kedua, "Alam ya'tikum nadhir?" Apa belum ada yang memperingatkan kalian ini? Maka mereka berkata, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Benar ya Allah, telah datang peringatan kepada kami ya Allah. Ada Ustaz Tika ceramah ya Allah di musola kami ya Allah, di Maulid Nabi, di Isra Mi'raj, pengajian-pengajian ibu-ibu PKMT. Fakadzabna, tetapi kami telah mendustakannya ya Allah. Itulah jawaban mereka. Kalau itu jawaban mereka, selamat saya, Bu, karena saya sudah memperingatkan. Tetapi kalau mereka menjawab, itu Ustaz Dika itu sorbannya aja yang besar itu ya Allah, tapi nggak pernah ngajak orang untuk sholat berjamaah ya Allah, cuman jubahnya aja yang bagus ya Allah, tapi nggak pernah memperingatkan, tidak pernah amar ma'ruf nahi munkar, tidak pernah berdakwah ya Allah. Hajab saya, Bu, habis saya, tersandung saya, masuk juga ke neraka. Na'udzubillah min. Maka penting kita amar ma'ruf nahi munkar, memperingatkan. Makanya setiap kali saya dakwah, setiap kali saya menyampaikan tausiah, nggak ketinggalan mengingatkan perkara sholat. Karena apa? Karena inna awwala ma yuhasabuhu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salahat sa'iru amali, fa in fasadat fasadat sa'iru amali. Nanti ketika kita dihisab di hadapan Allah, sesungguhnya yang dipertanyakan pertama kali itu adalah sholat. Ketika salat kita ini benar, baik, diterima oleh Allah, maka diterimalah seluruh amalan-amalan kita. Tetapi kalau salat kita ini rusak, tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, fasadat, maka rusaklah semua amal, tertolaklah seluruh amal. Sedekah kita tertolak, zakat kita tertolak. Maka tolak ukur dari segala amal adalah sholat. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini daripada perkara sholat. Yang pertama perkara iman, yang kedua perkara sholat.
Itulah nabi-nabi diutus ke muka bumi untuk perkara iman. Orang yang mengatakan dirinya beriman, pasti dia sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk mendapatkan daripada sholat yang sempurna, sholat yang baik dan benar menurut Allah dan Rasulnya, maka perlu yang namanya ilmu ma'adzikir. Kita belajar ilmu, kemudian kita ulang-ulang dan kita sampaikan. Kemudian jangan lupa, setelah kita ini belajar ilmu hendaknya diamalkan. Karena sempurnanya ilmu diamalkan, sempurnanya amal disampaikan. Nah, ini yang paling penting harus kita tahu. Karena di dalam pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Coba kita lihat sekarang, banyak orang-orang yang berilmu tetapi dia tidak beramal. Mungkin dia ceramah, mungkin dia tausiah, mungkin dia dakwah, tetapi sebatas retorika saja dari mulut ke mulut. Sesuatu yang datang dari mulut cuma sampai ke mulut saja, tapi sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati. Jadi kita menyampaikan seperti mubalik ini, seperti yang bicara di depan ini, harus melakukannya dulu. Jangan sampai bisa ceramahnya tetapi tidak bisa melakukannya. Nyuruh orang sholat berjamaah, tapi yang ceramah nggak sholat berjamaah. Habis kita dihajar sama malaikat-malaikatnya Allah tadi. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka besar orang yang mampu menceramahkan, mengajak kebaikan sementara dirinya belum melakukannya. Jadi nggak konsekuen. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pentingnya kita taklim. Ajak teman-teman ibu-ibu, ajak keluarga-keluarga, saudara-saudara, tetangga-tetangga ibu untuk meramaikan taklim kita ini. Agar apa, Bu? Agar kita amalnya ini diterima oleh Allah. Karena tidak mungkin kita beramal ini tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu ini sama saja bohong. Maka hadirlah di majelis-majelis taklim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara itulah kita memuliakan sesama saudara-saudari kita. Kita ajak mereka, kita kasih hadiah, atau kita kasih makanan, ya, kita muliakan mereka. Ayo kita datang ke majelis taklim yuk. Tapi kita datang ke rumahnya bawa hadiah, bawa oleh-oleh, supaya dia mau duduk dalam majelis taklim. Nah, kita bawa kolak, bubur, ya, kita bawa pisang, terserahlah. Demi apa? Demi dia mau hadir di majelis taklim. Ini pahalanya akan mengalir deras kepada ibu-ibu sekalian. Masalahnya kita ini sepele, ngajak cuma lewat mic, lewat ibu-ibu, lewat ketua ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu tidak mau ambil bagian, berarti pahalanya ke ibu semua. Nah, ajak teman-teman ibu-ibu, yuk kalau perlu bawa kolak. Ayo kita hadir majelis taklim. Itu urusan Allah, Ibu. Tugas kita hanya menyampaikan dengan cara, pastilah Bu, kalau udah Ibu Haji yang bawa kolak besok pengajian datang dia Bu, insyaallah. Nah, itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan setelah kita beramal seperti itu, harus meluruskan niat kita. Ngasih kolak ini jangan sampai kita berniat supaya dibalas kolak lagi. Niatnya supaya jadi hadir ke pengajian baik, insyaallah. Nah, kemudian karena Allah luruskan niat, ya. Nah, itulah caranya agar kita ramai pengajian kita. Jadi jangan segini aja, itu baik kan orangnya. Nah, jadi tidak semangat, masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini tips, agar ibu-ibu di sekitar sini memakmurkan musola ini agar kita rajin taklim. Karena orang yang rajin taklim ini nanti amalnya itu pasti akan berubah beda dengan yang dulu. Kalau dulu beramal tanpa ilmu, sekarang sudah beramal dengan ilmu. Lihat berwudu itu ada ilmunya. Ya, contoh seperti kita berwudu ada di dalam kitab fikih itu. Minal yad ilal mirfaqaini, dari tangan sampai ke siku-siku. Prakteknya di lapangan, coba ibu perhatikan. Ada nggak orang yang berwudu dari siku-siku ke tangan? Banyak.
berwudu di keran itu dari siku-siku ke tangan. Padahal di dalam hadis itu, di dalam fikih itu, minal yadi ilal mirfaqai. Ini terbalik. Nah, ini hal sepele saja. Belum lagi babul istinja, bab istinja ke WC. Bukan sembarang-sembarangan. Nah, itulah makanya perlu kita ilmu. Nah, mulai sekarang ibu rubah dari tangan ke siku-siku, bukan siku-siku ke tangan. Nah, itu baru hal sepele. Boleh. Iya, nggak apa-apa. Nah, tapi yang paling terpenting adalah rukun-rukun dalam wudunya diperhatikan. Ya Bu ya? Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengaji rutin, rajin, Allah sempurnakan iman kita. Dijadikan kita orang-orang yang semangat untuk beramal soleh. Mulai diri kita hijrah, yang tadinya nggak mau sholat sunnah jadi mau sholat sunnah. Mulai hijrah, yang tadinya suka nongkrong ngumpul-ngumpul di bawah pohon, sekarang nongkrong ngumpul-ngumpul di musola. Maksudnya ngaji. Kalau di bawah pohon biasanya ghibah. Kalau di masjid musola kita ngaji bersama-sama. Ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ya, tausiah yang singkat hari ini, sore hari ini, menjadikan asbab hidayah bagi diri saya terutama pribadi dan bagi diri ibu-ibu sekalian. Bukan hanya sekedar rutinitas setiap hari kami sore ceramah dengan ceramah, tetapi dijadikan momentum, dijadikan cambukan diri kita untuk menambah amal kita, untuk memperbaiki amal kita. Bukan hanya retorika dengar ceramah Ustaz Dika, bukan. Tapi mudah-mudahan setelah ini jadi kita rajin sholat, beribadah, ngajak suami kita untuk memakmurkan masjid-masjid, musola-musola kita. Insyaallah ibu ya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurangnya karena kebodohan diri saya sendiri, ada lebih datangnya daripada Allah dan Rasulnya. Ya kiranya itu sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kekalkan hidayah dalam diri kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan 'alamin wa kafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن شر الأسقام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja selesai tausiah. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah. La ilaha illallah.